Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, alamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, sekaligus melaksanakan rutinitas kegiatan setiap hari. Kita melaksanakan pengajian atau kajian hadis arba'in atau hadis riyadus sholihin, ditambah atau dilanjutkan dengan melaksanakan sholat duha bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, wabil khusus pada pagi ini, menjadikan wasilah bagi kita semua untuk senantiasa mendapatkan keridhaan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentunya tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'in atba'ut tabi'at, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafa'atul uzma nanti yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentunya para asatid, dewan guru, wabil khusus Raisul Madrasah yang telah hadir bersama kita. Juga tak lupa Bapak mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku yang pada pagi ini telah tepat waktu untuk datang ke komplek SMK As-Salam yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, seperti biasa mulai kita mengkaji hadis satu demi satu. Pada saat ini saya akan mengedepankan menyampaikan salah satu hadis yang mungkin telah saya sampaikan, tetapi perlu kita kaji lebih dalam lagi. Hadis yang mengedepankan tentang bagaimana seorang muslim memberikan pandangan terhadap muslim lain, atau seorang muslim memberikan pandangan terhadap orang lain, memberikan perspektif, kacamata, cara pandang terhadap orang lain. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini memberikan dua variabel kepada seorang muslim untuk memandang yang lainnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yandur. La di sini ada dua, ala la nafyun, ala ada la nahyun. La yandur, tidak melihat.
Innallaha sesungguhnya Allah la yandur tidak melihat. Allah tidak melihat kepada kita semua. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada saklun, jasad, jismun. Jismun itu adalah badan. Bentuk badan seperti apa, bentuknya seperti apa, Allah tidak akan melihat kepada badan kita. Jasad yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang orang terkadang terkecoh dengan kesombongannya karena memiliki badan tubuh yang merasa kuat, tubuh yang merasa indah, tubuh yang merasa sempurna daripada yang lain, dan sesungguhnya itu Allah tidak akan pernah melihat. Wala ila suwarikum, dan juga Allah tidak melihat kepada suar. Suar itu surun. Surun itu bisa dikatakan sebagai, suar itu adalah bentuknya terhadap badan, terhadap bentuknya, ketampanan, keelokan, kecantikan, itu tidak akan pernah Allah. Walaupun seseorang memiliki keelokan, keindahan, ketampanan wajahnya, itu Allah tidak akan pernah melihat, kata Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, kepada bentuk ketampanan rupa kalian. Walakinnallaha, dan akan tetapi Allah yandur melihat ila qulubikum, terhadap hati-hati kalian. Yang dilihat hati. Innamal a'malu binniyah, itu sesungguhnya setiap amal-amalan itu tergantung kepada niatnya, dan tempat niat itu adalah hati. Boleh saja nampaknya seperti baik di luar, apabila memiliki hati dengan artian niat yang jelek, maka Allah tidak akan pernah memandang terhadapnya. Maka yang dikedepankan di sini adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Artinya hati yang bersih itu lepas dari kesombongan, lepas dari kedengkian, lepas dari penyakit-penyakit hati. Yang dikedepankan di sini adalah niat yang baik. Itu begitu juga dengan menuntut ilmu. Kamu tidak akan pernah dilihat dari seragamnya. Kamu tidak akan pernah dilihat dari penampilannya. Kamu tidak akan pernah dilihat dengan apa dan bagaimana kamu berangkat ke sekolah. Tetapi Allah akan melihat niat kalian dalam menuntut ilmu. Tapi hal ini akan sangat berkaitan. Jika seseorang memiliki niat yang baik, pasti dikejawantahkan, diperlihatkan dengan perilaku yang baik, dengan ikhtiar yang baik, dengan usaha yang baik. Kalau sudah niatnya menuntut ilmu, pasti yang pertama beristihad, berjihad, bersungguh-sungguh bagaimana ke sekolah tidak kesia-siaan. Bagaimana menampakkan diri bahwasanya dia adalah seorang pelajar. Oh, seragamnya yang baik,
yang rapi, yang bersih sesuai dengan ketentuan. Nah, itu pasti didasari dengan niat yang sah. Yang datangnya, yang tempatnya di dalam hak. Walakinallaha la yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum, dan juga terhadap perbuatan-perbuatan kalian, kata Allah. Jadi segala sesuatu itu tidak cukup dengan niat. Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan sholat, Allah mewajibkan untuk menuntut ilmu, semuanya tidak cukup dengan niat. Maka Allah memberikan ada yang namanya mukjizat, pasti dibarengi dengan yang namanya ijaz. Allah memberikan tongkat kepada Nabi siapa? Nabi siapa yang diberikan tongkat, mukjizat Nabi tongkat? Nabi Musa, Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat tongkat pasti dengan ijaznya. Allah memberikan mukjizat Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dengan ijaznya. Begitu juga kita ada syariat, ada hakikat, ada niat, harus juga ada dengan amalnya. Pak abi niat bade nyupri ilmu tapi ka sakola henteu. Abi niat bade nyupri ilmu, bade tolab ilmu, tapi ka sakola ngan saukur kabur. Haihata wa haiha. Seperti para ulama mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna syafinata la tajri alal yabas. Diibaratkan seseorang punya keinginan hanya niat saja tanpa usaha, diibaratkan inna syafinata la tajri alal yabas, seperti halnya safinah, perahu kapal air yang mengharapkan bisa berjalan di atas daratan. Ijhad wala taksal wala taku gofilan fanada matul ukba lima yatakasal. Maka konsepnya seseorang yang memiliki niat harus didasari dengan ijhad, kesungguhan, wala taksal, dan janganlah bermalas-malas. Fanada matul ukba, maka sesungguhnya penyesalan itu lima yatakasal bagi orang yang bermalas-malas. Sekarang malas-malas pergi ke sekolah, maunya saja kesiangan saja. Panadamatul ukba lima yatakasal, nanti penyesalannya bagi orang yang bermalas tercekap kuniat dibarengan ku'a. Maka ini cara pandang seorang muslim wabil khusus untuk bisa menjadi seorang yang muslim yang kafah. Udhulu fi silmi kafah, itu betul-betul diberikan konsepnya, diberikan caranya, diberikan standar operasional sebagai seorang muslim sehingga menjadi seorang muslim qawiyun, seorang muslim yang kuat. Maka mustahil miskin orang muslim itu, saya percaya, saya yakin dengan salah satu buku yang dikarang oleh Kiai Haji Luqmanul Hakim, seorang muslim mustahil miskin. Cuman cara pandang kaya seorang muslim itu harus seperti apa? Oleh karena itu sekali lagi ini hadis yang memberikan pandangan kepada kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu yang indah, tubuhmu yang panjang, tubuhmu yang pendek, tubuhmu yang seperti apa, Allah tidak akan pernah. Wala ila suwarikum, begitu juga Allah tidak akan melihat kepada bentukmu, baik itu hitam, putih, pesek, mancung kajero, tidak akan. Walakinallaha la yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Oleh karena itu hati itu harus selalu senantiasa dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Yang pertama dengan istighfar. Banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca zikir la ilaha illallah dan lain sebagainya.
inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub, maka hatinya akan ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati ini akan menjadi tenang. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk bisa senantiasa menata diri, memanage hati ini, karena senantiasa Allah lihat itu adalah hati kita, wa'malina, dan juga perbuatan-perbuatan kita. Apa yang diniatkan dalam hati ini harus senantiasa dibarengi dengan perbuatan-perbuatan. Hati ini bersih, hati ini penuh dengan niat baik, sudah barang tentu perbuatan-perbuatannya akan penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ingat, sesungguhnya Allah menempatkan bukan orang yang paling ganteng, yang paling mulia di Allah, bukan orang yang paling kaya, yang mulia di depan Allah, tetapi sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Takwa dalam artian di situ ada istita'ah. Istita'ah itu adalah bentuk penghambaan, totalitas tanpa batas. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama mendoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah, innaka ala kulli syai'in qadir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.